Kamu sih, kamu apa takut apa terserah. Awakmu prolog sih, aku pengen awakmu sing dadi pembuka ya, wis dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Boleh nih, boleh nih. Yo, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dulur, selamat malam. Selamat berjumpa lagi di tempat yang sama, tempat kita ngopi bersyariah. Nah, di sini kita mau membahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya, simak kelanjutannya, keseruannya seperti apa, dan kita mulai langsung aja bincang-bincang santainya sambil rokok. Ya, saya ya ono iki takokan gitu. Monggo Pak Eko, pertanyaan dulu. Kali rokokan mboten apa-apa. Enggak apa-apa kok. Nggih ngapunten Gus kali rokokan iki. Gus, jenenge ngopi ya, Gus. Cuman ngopi daripada rasa-rasa wong mending bahas agama napa-napa. Sesuai dengan judulnya Pak Eko, ngopi bersyariah. Lah nggih. Monggo Mas Doyo ada mungkin Takoke bingung tuh. Itu Gus, soal pertama kali Al-Quran dulu kan zaman Nabi belum dibukukan. Dan untuk istilah pembukuan kan itu ada filenya, entah itu berupa tulisan atau hafalan. Niku pripun Gus? Jadi kalau pembukuan Al-Quran itu dalam istilah ulumul Quran itu disebut dengan Jamul Quran. Jadi babnya itu pengumpulan Al-Quran atau tadwin Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran. napa niku Gus? Kodifikasi, jadi pembukuan Al-Quran. Oh, Kodifikasi. pembukuan artinya niku. Ya, pembukuan Al-Quran. Kira dalam ilmu kuliah lah Pak. Bahasa kontemporer gitu nggih. Bahasa kontemporer ya kan. Kodifikasi Al-Quran. Memang di zaman Nabi memang belum terbukukan. Jadi masih ada di pelepah kurma, di lempengan batu, terus dan di apa hafalan para sahabat itu yang ketika Kanjeng Nabi masih sugeng, itu masih belum dikumpulkan. Nah, adanya pengumpulan Al-Quran itu di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pembukuan pertama nggih. Pembukuan pertama. Jadi Berarti bukan pas Nabi Muhammad sendiri itu, pas di masa Nabi Muhammad nggih. belum ada pembukuan Al-Quran. Jadi waktu itu di zaman Khalifah Abu Bakar, Khalifah pertama berarti. Khalifah pertama itu kan banyak terjadi pemurtatan. Jadi tugas terbesar daripada Khalifah Abu Bakar itu adalah memerangi orang murtad. Oke. Di Khalifah Abu Bakar itu memerintah selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu banyak disibukkan oleh pemurtatan. Bisa batune Kanjeng Nabi kabundut itu banyak orang murtad. Nah, terjadi perang Yamamah di zaman Khalifah Abu Bakar. Terus pemimpinnya perang Yamamah itu Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab itu yang mengaku menjadi nabi, itu dari kaum murtad, orang-orang murtad itu Musailamah Al-Kadzdzab. Itu masih di masa Abu Bakar gitu. Masa Abu Bakar. Nah, setelah terjadi perang Yamamah memerangi orang murtad, dan di situ juga pas waktu perang itu Musailamah juga terbunuh. Yang membunuh Musailamah ini Wahsy. Wahsy yang ketika masih kafir waktu itu yang membunuh Sayyidina Hamzah. Oh. Jadi makanya Wahsy itu telah mengatakan hidup saya ini impas karena waktu masih kafir saya membunuh orang terbaik di kalangan kaum muslimin yaitu Sayyidina Hamzah. Dan kan ketika dia sudah masuk Islam, yaitu
mampu untuk membunuh Musailamah yang musuh terbesar Islam waktu itu. Nah, setelah perang Yamamah, banyak di antara orang Islam itu yang hafal Quran yang meninggal. Banyak orang hafal Quran yang meninggal. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ini mengusulkan kepada sang khalifah, yakni Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana Al-Quran itu kalau dikumpulkan menjadi satu mushaf. Waktu pertama kali diusulkan itu oleh Sayyidina Umar, waktu itu Abu Bakar masih belum mau, karena takut melakukan apa yang dulu tidak pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Tapi setelah dimusyawarahkan dan dipikir, akhirnya Khalifah Abu Bakar menyetujui bahwa akan dibukukan dibentuklah lajnah pengumpul Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Itu dikumpulkan sahabat semua, senior masih ada semua. Di antaranya sahabat senior itu Ubay bin Ka'ab, terus Ibnu Mas'ud, bin Abbas, jadi Sayyidina Ali. Pokoknya orang-orang yang ahli Al-Quran itu masih ada semuanya. Akhirnya dikumpulkanlah sahabat terkemuka dan diketuai oleh Zaid bin Sabit. Akhirnya dikumpulkan atau terkumpullah Al-Quran ini menjadi satu mushaf. Itu perkiraan Gus, perkiraan pembuatan Al-Quran itu berapa puluh tahun setelah meninggalnya Nabi Gus? Itu di zaman Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar itu Khalifah pertama, dan Abu Bakar itu hanya memerintah 3 tahun. Oh, 3 tahun ya. Berarti dekat ya dengan wafatnya Nabi. Iya. Itu proses pembukuan dulu lah Iya. mungkin. Itu dekat sebenarnya. Dekat dengan zamannya Nabi. Makanya Al-Quran itu al-manqul bitawatur. Jadi tidak ada keraguan di dalam masalah Al-Quran itu sendiri. Karena semua sahabat terkemuka itu masih ada semuanya. Setelah dikumpulkan jadi satu mushaf, ditaruh di rumah Hafsah binti Umar. Nah, kenapa di Hafsah? Karena salah satu alasannya Hafsah ini salah satu ummahatul mukminin, salah satu istri daripada Rasulullah. Makanya setelah Sayyidina Umar kapundhut, apalagi ayah Hafsah, Umar menjabat, ya tidak ada masalah, masih di rumah Hafsah. Nah, setelah di zaman Khalifah Umar itu tidak ada pembukuan, tidak disebarluaskan juga, artinya tidak dibukukan ulang dan di mana-mana. Nah, baru di zaman Sayyidina Utsman inilah dibukukan secara besar-besaran, secara publik maksudnya. Ya, dipublish secara besar-besaran. Maksudnya karena gini, waktu itu umat Islam sudah kemana-mana, diantara sudah di Syam, di Irak, di mana-mana. Waktu itu juga ada penulisan Al-Quran yang disinyalir itu ada perbedaan. Ada perbedaan baik di penulisan maupun di masalah qiraat. Nah, akhirnya ini takutnya nanti menjadi bom waktu ketika ada perbedaan-perbedaan di antara ahli Quran itu tidak sama, karena ini umat Islam kan sudah kemana-mana, sahabat juga jadi mana-mana. Akhirnya Sayyidina Utsman ini menfatwakan untuk menulis Al-Quran, kembali ditulis lagi dari yang sama dengan apa yang ditulis ketika zaman Sayyidina Utsman,
dan juga diketuai oleh Zaid bin Sabit juga. Akhirnya ditulis ya, jadi ada riwayat yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 4. Nah, itu disebar ke daerah-daerah Islam tulisan itu. Dan Sayyidina Utsman memfatwakan selain Al-Quran yang ditulis oleh pemerintah Utsman, semuanya harus dikumpulkan dan dibumihanuskan. Artinya nggak boleh berbeda. Iya, nggak boleh berbeda. Takutnya nanti menjadi bom waktu. Okay. Di kemudian hari ada khilafiyah di dalam penulisan Al-Quran maupun bacaan Al-Quran. Jadi makanya terjadi pembakaran Al-Quran di zaman Sayyidina Utsman itu ketika Sayyidina Utsman sudah mati itu. Sayyidina Utsman itu khalifah ketiga. Khalifah ketiga. Okay. Khalifah ketiga. Karena biar untuk tidak menjadikan nanti ketika ini umat Islam sudah di mana-mana dan ada guru Quran yang misalnya berbeda. ada Quran yang berbeda cara penulisannya, maka itu takutkan nanti menjadi bom waktu adanya perselisihan di antara itu. Makanya pembakaran itu sebenarnya dalam hati Sayyidina Utsman sendiri juga tidak tega, tapi tega, melihat nanti kedepannya kalau nanti ada perselisihan, nah, itu menjadi bom waktu. Makanya sampai sekarang pada akhirnya semua penulisan qiraat apa itu penulisan itu merujuk pada Utsmani. Makanya Rosem sekarang itu rumusannya menggunakan Rosem Utsmani. Jadi merujuk pada apa yang dulu ditulis oleh Sayyidina Utsman. Nah, mengenai tadi pertanyaan adanya penambahan harokat dan titik, itu memang benar zaman Nabi itu tidak ada titik dan harokatnya. Nah, itu kok bisa nyun sewu kok bisa dari zaman Nabi kan gak ada harkat, kemudian gak ada hukum nopo qiraat nopo, terus kok bisa lahir harkat yang lengkap seperti sekarang itu bagaimana ceritanya? Jadi karena ini kan bahasa Arab dan bahasa mereka, dan misalnya juga kita orang Jawa, kita melihat misalnya ono Coroko itu kan saya kira tidak ada tambahan pepat apa itu kan untuk memudahkan waktu itu. Nah, adanya titik, adanya harokat itu hanya untuk memudahkan. Kenapa? Mungkin orang Quraisy dan orang sekitar Mekah atau Madinah waktu itu bisa membaca, tapi ketika ini nanti juga orang Sam, apalagi nanti sampai ke Asia, ke Eropa, itu kan pasti akan kesulitan. Jadi tanda baca titik dan harokat itu hanya sebagai tanda baca saja untuk memudahkan orang ajam, orang yang non Quraisy, orang yang itu memudahkan saja. Dan tokohnya itu yang pertama ngasih titik itu namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, Abul Aswad Ad-Du'ali. Di zaman Utsman itu udah. Enggak. Ini Abul Aswad Ad-Du'ali itu adalah murid Sayyidina Ali, murid Sayyidina Umar. Jadi Abul Aswad Ad-Du'ali itu ada yang mengatakan sahabat, ada yang mengatakan tabiin. Karena Abul Aswad Ad-Du'ali ini dia itu sebenarnya beliau ini menangi Rasulullah tapi tidak Islam waktu itu. Ya, dia itu orang Mekah. Ketika Kanjeng Nabi masih di Mekah, itu beliau ini belum Islam. Nah, pas kan Nabi sudah hijrah, dia ini baru Islam. Nah, dia itu dalam hatinya ingin sangat ingin bertemu dengan Kanjeng Nabi. Akhirnya beliau ini menyusul ke Madinah. Belum sampai Madinah, Abul Aswad Ad-Du'ali ini meninggal. Jadi kan ini akhirnya kan karena definisi sahabat itu kan dia Islam dan menangi Kanjeng Nabi.
tahu Kanjeng Nabi. menangi itu Bertemu secara langsung. bertemu. Ya. Indikatornya itu ketemu Ya, nggih. indikatornya ketemu. Jadi dia dalam posisi Islam tapi. Berarti Karena syaratnya Islam dan Iya, bertemu. dan bertemu. Itu sahabat. Iya, sahabat. Kalau ini kan satu Nggak satu ketemu persyaratan dia oke, Nggih. dia menangi, Nggih. tapi pada waktu itu dia belum Islam. Belum Islam. Keadaan yang pertama seperti Ya. itu. Keadaan yang kedua, ketika sudah Islam, belum Nabi. bertemu Belum Nabi, bertemu, belum sempat lah. Jadi Kanjeng Nabi sampun kapundhut. Nah itu yang Akhirnya dia menyesal, Nggih. bahwa kenapa dia Islam tapi kok tidak bertemu Kanjeng Nabi. Akhirnya dalam hatinya gini, saya harus membalas, saya harus punya bakti pada Islam. Nggih. Makanya dia setelah itu dia sangat intens belajar dengan Sayyidina Ali, dengan Ubay bin Ka'ab, dengan Umar untuk mempelajari Al-Quran. Sampai akhirnya beliau ini menuliskan atau merumuskan tanda baca, yaitu titik. Awalnya hanya titik. Titik yang dimaksud itu apa? Gus? Titik. Titik jadi kayak ba, nun kan ada titiknya. Oh gitu. Ya. Oh, bukan titik Berarti tanda awal berhenti. dulu Iya. ba, ta, Nggak ta, ada. nun, nggak Nggak ada ada. titiknya, Gus. Gak ada titiknya, itu tanda baca toh. Berarti pencipta titiknya itu sinten? Abul Aswad Ad-Du'ali. Oh. Terus di zaman tabiin akhirnya muncul namanya Ahmad Al-Farahidi. Itu yang nanti ngasih harokat. Harokat. Titik dulu baru harokat. Ya titik dulu baru harokat. Nggih. Ya. Karena penulisan Al-Quran itu adalah tauqifi. Tauqifi itu artinya dari zaman Rasulullah. Karena Al-Quran Kanjeng Nabi dahulu, semua yang dari saya tidak boleh ditulis kecuali Al-Quran. Itu sejak sudah zaman Nabi. Iya. Nggih? Jadi Kanjeng Nabi tidak boleh semuanya kan hadis kan juga dari Nabi, dari lisan kan. Nggih. Jadi boleh sahabat itu menulis semua yang dari Nabi kecuali Al-Quran. Jadi hanya Al-Quran yang boleh ditulis. Karena apa? Kanjeng Nabi ini habis periode Injil, habis periode Bible, yang notabene banyak permasalahan. Nanti ini akan kita jelaskan secara detail nanti di dotnya. Jadi karena takut trauma nantinya ini akan tercampur antara hadis dengan antara Al-Quran hadis maksudnya ya, gitu. dengan Al-Quran. Makanya Kanjeng Nabi tidak boleh menulis sesuatu apapun kecuali Al-Quran. Jadi yang ditulis, jadi penulisan Al-Quran zaman Nabi sudah ditulis. Sudah ada. Bahkan Kanjeng Nabi itu sudah menyiapkan itu sekretarisnya. Oh, cuman enggak Iya. belum utuh. Belum utuh. Kan penulis kan hanya tertentu, tidak semua sahabat. Ini pertanyaan selanjutnya, Gus. Nggih. Iya. Tadi kan masalah harkat sudah, masalah Iya. titik. Ya. Pertanyaan saya kemudian, Gus, proses penyusunan. Kita tahu Al-Quran kan bukan dari turunnya ayat pertama. Ya. Tapi misalnya dari Alhamdulillah, itu kan ayat Al-Fatihah dulu. Itu prosesnya gimana sejarahnya, Gus? Jadi gini, Al-Quran itu tauqifi secara penulisan maupun tartibus suar, tertibnya surat maupun tartibul ayat. Itu mulai Kanjeng Nabi. Jadi tapi misalnya kayak bagian juz 1, juz 30 sampai juz 30 itu ulama yang menulis, maksudnya susunan itu membagikan ini loh, ini juz 1, ini juz 2, ini itu masalah itu, bagian juz. iya itu ijtihadi itu, kalau itu ijtihadi. Nah, jadi kalau balik kepada pertanyaan tadi bahwa apa tadi Pak? Penyusunan surat-suratnya itu, surat pertama, kedua sampai seterusnya itu kayaknya kan berbeda dengan turunnya ayat yang pertama. Apakah memang tidak apa-apa
atau emang semestinya gimana itu mungkin Jadi, sejarahnya itu aja. itulah yang disebut dengan tauqifi. Jadi urutan ayat maupun urutan surat tidak berdasarkan turunnya ayat. turunnya ayat. Tidak berdasarkan turunnya ayat. Makanya misalnya kayak Iqra, Oke, itu ayat pertama, ayat pertama kan pertama turun kan surat pertama. Iqra. Tapi kenapa kok tidak ditulis pertama, tapi misalnya di Al-Quran kita ini kan ditulis di 30. Oke. Karena itu dari Rasulullah. Jadi urut-urutan ayat itu dari Rasulullah. Lah taunya dari mana? Sahabat. Nah, sahabat itu setiap kali juga ngaji kepada Nabi. Oke, kayak gini lah ngaji. Ngaji. Ngopi bersyariah Nah, mungkin. Ngopi bersyariah. Tapi kan Nabi ngopi bersyariah. Jadi sahabat ngaji setoran. Terus juga Kanjeng Nabi ngimami. Ngimami kan sesuai karena Kanjeng Nabi itu dulu ngimaminya tidak seperti kita yang ayatnya itu pendek-pendek. Pendek-pendek. Gitu. Lama-lama gitu Ya, ayatnya. dulu Kanjeng Nabi dengan surat-surat yang panjang-panjang itu rata-rata. Dan juga setiap Ramadan Kanjeng Nabi itu masih setor kepada malaikat Jibril. Artinya apa? Tartibul ayat, tartibus suar itu penetapan dari Rasul. Karena Al-Quran itu kan misalnya satu surat, surat lainnya itu kan tidak serta-merta misalnya satu surat langsung satu kali turun. Rata-rata kalau ayat turun rata-rata 5, 10 paling banyak. Itu paling-paling hanya segitu. Misalnya ya, kayak seperti Iqra. Iqra kan turun pertama kan hanya 5 ayat. Oke. Nah, setelah itu Mudatsir juga 5 ayat. Ya. Terus Muzammil juga hanya beberapa ayat. Jadi hanya sedikit-sedikit dan misalnya tidak selesai Iqra terus turun Mudatsir. Turun Muzammil. Belum selesai sudah turun lagi yang lain gitu. Iya. Karena dan urut-urutannya ini nanti Kanjeng Nabi sendiri. Kemudian dan Kanjeng penyusunan Nabi otomatis kan dari malaikat Jibril. Berarti Inilah yang dimaksud dengan tauqifi. Tauqifi itu penetapan. Artinya dari Nabi. Iya, dari Nabi. Otomatis Nabi ini kan sifatnya indu wa ilah wahyu yuha. Apa yang ada pada Nabi itu wahyu. Berarti itu Gus ya. Kanjeng Nabi bahasa kerennya bermentor ke malaikat Jibril. Iya, secara petunjuk. apa ya? Iya. Karena awakmu kenal bahasa mentor konti kok ya? Dari YouTube Pak. Wah. karena definisi Al-Qur'an kan Al-Qur'an itu kan al-munazzal ya Rasul. Nah, jadi melalui malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril. Oke. Jadi itulah bedanya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu kan secara misalnya kalau diperbandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya, itu Al-Quran itu berangsur-angsur dan biwasi toti Jibril, berangsur-angsur dan biwasi itu yang membedakan nanti dengan yang lainnya. Jadi Al-Quran terdahulu itu tidak berangsur-angsur, makanya di 19 waqala alladziina kafaru laula nuzila Quran jumlatan wahidah. Orang-orang kafir itu katakan kepada Rasulullah Muhammad, Al-Quran itu kalau wahyu itu harusnya itu turun satu kali. Karena apa? Orang kafir mengatakan seperti itu karena dulunya misalnya Injil, Zabur, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim itu rata-ratanya satu kali itu aja. Sementara Al-Quran durasi dari Jibril sampai 22 tahun. Al-Quran itu turun dua kali. Jadi yang pertama min lauhil mahfuz ilal baitil izza. Ilal baitil izza. Turun pertama. Nah, ini yang jumlatan wahidah. Ini yang satu kali turun. Jadi lauhil mahfuz ilah baitul izza. Baitul izza itu apa? Langit dunia. Nah,
inilah yang dalam apa sebagai gambaran ini yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu ini. Nah, Lailatul Qadar anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu maksudnya Lauhul Mahfuz ila Baitul Izzah. Nah, karena di ayat lain inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Nah, jadi dari Lauhul Mahfuz ila Baitul Izzah jumlatan wahidah. Dari Baitul Izzah langit dunia kepada Nabi inilah yang berangsur-angsur. Soro kasarane bahasane guyonan. Malaikat Jibril gak ada tuh teko kono, tapi cuma langit dunia karena Kanjeng Nabi. Turunnya cara munggahi dek lah, Gas langit dulu. dunia dulu. Wahyu Ngapunten. Kan itu kan di Quran kan ada surat Al-Fatihah, Baqarah. Nah. Itu sudah nama suratnya itu Iya, Bainem dari Rasulullah. Itu banyak di yang menamakan Iya. Rasulullah. Nah, kalau itu tauqifi dari di banyak hadis ada. Berarti Unsewu. Jadi dari penyusunan nama surat Iya. itu semua dari Nabi. Dari Nabi. Kalau istiadi ya kayak juz, terus ada tanda ain, terus misalnya tanda wakof. Oke. Nah, itu istiadi namanya. Istiadi ya. Itu Gus. Hukumnya membaca Quran. Kan kalau kita beratas kecil, gimana Gus? Kan ada yang Al-Quran terjemah atau gimana, itu mungkin banyak teman-teman yang awam mungkin yang belum. Jadi batasannya itu kan batasannya itu kalau definisi ya, definisi yang bolehkan kita itu apa katakanlah membawa Al-Quran dengan dalam keadaan batal itu kan kalau Al-Quran kan memang tidak boleh ya Mas William harus boleh. Nah, yang batasan boleh itu misalnya kita membawa tafsir, nah, itu akhirnya di membawa definisi sampai kita membolehkan itu apa? Ketika misalnya tafsirnya atau terjemahannya itu lebih banyak daripada Al-Quran, penulisannya itu dalam satu mushaf atau satu kumpulan itu definisinya pokoknya lebih banyak daripada Al-Qurannya itu sendiri. Itu boleh Prosentasinya berarti? Iya, prosentasinya misalnya kayak terjemah ini kan dan mengatakan boleh, tapi ada yang mengatakan juga kalau Al-Quran yang terjemahan itu kan tetap namanya Al-Quran, bukan tafsir. Nah, meskipun banyak terjemahannya. Nah, jadi itu akhirnya menimbulkan khilafiyah juga. Ini masih tetap namanya Al-Quran atau sudah namanya terjemahan Al-Quran, kan gitu. Nah, jadi ya pada akhirnya itu misalnya dalam hal tertentu, misalnya orang yang menghafal Al-Quran kan tentunya dia intensitas untuk membacanya kan tinggi. Biasanya itu disiasati dengan apa? Mbak Quran terjemah. Biar apa? Kan ada yang membolehkan, ada yang membolehkan. Khilafiyah tadi itu. Ya, ada yang membolehkan kalau Quran terjemah. Berarti tadi dari pertanyaan Doyo itu berarti ada yang membolehkan, ada yang enggak gitu. Iya, maksudnya karena definisi tadi itu. Kan Al-Quran kalau terjemah itu kan Al-Qurannya tidak dipotong-potong Pak. Kalau tafsir itu kan biasanya potong-potong. Kalau dari Nabi sendiri Gus, Jadi belum ada. belum Maksudnya ada tafsir. enggak, maksudnya oh iya karena belum Ya, dibukukan. belum ada Al-Quran. Maksudnya apakah ada hadis tertentu yang mengatakan kalau punya hadis atau gimana? Itu berarti pendapat ulama atau dari Nabi Gus? Nah itu interpretasi daripada Layam Maswil Mutahharun itu. Itu kan multi interpretasi itulah. Ah ini saya nanya nyambung dengan Mas Dok tadi itu. Yang dimaksud mushaf al-mushaf nggih, mushaf Al-Qur'an itu apakah yang di langit itu atau ada yang sudah tercetak di zaman Utsmani napa nggih? Nah, itu yang mana sebenarnya sejarahnya? Ya kalau dilihat dari ayat itu sebenarnya yang di sana.
Yang di sana. Iya, Yang di atas maksudnya. Al-Mutahharun itu maksudnya itu malaikat sebenarnya. La yamassul mutahharun. Tanzilum mir rabbil alamin. Jadi kalau dilihat dari situ itu maksudnya mutahharun itu artinya malaikat sebenarnya. Kalau di itu loh konteks yang ada Coba di arti dalam lengkapnya gimana Gus? Ayat tadi Gus. Al-Quran itu. Yang Itu kan di surat apa itu Waqiah kan itu. Oke. Itu kan sebelumnya itu kan tentang apa itu ya? Kalau definisi dari itu maknanya adalah Oke. malaikat. Mutahharun Malaikat. itu malaikat. Kan itu layamassu, Oke. tidak boleh memegang. Oh, tidak, Bro. Hilang mutahharun. Oke. Tidak bisa mengusap atau membawa atau Menyentuh ya, mungkin. menyentuh kecuali Nah, gitu. Nah itu sebenarnya kalau dilihat dari ayat sebelumnya itu maksudnya malaikat itu. Nah, tapi ini juga ada sebagian ulama yang menunjukkan bahwa mutahharun itu yang dimaksud adalah kita yang suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Makanya tadi saya bilang ini tadi multi interpretasi. Kalau melihat daripada Al-Quran yang situ, kalau melihat ayatnya itu malaikat mutahharun itu malaikat itu. Berarti Bukan- yang dimaksud bukan- mushaf itu berarti sebenarnya yang di atas sana. Iya, Bukan yang cetakan ini. Lauhul Mahfuz, iya. Sebenarnya. Tapi kan karena ini kan kalamullah dan Lebih hati-hati iya, mungkin. misalnya uang itu kan sebenarnya kan sama-sama kertasnya. Oke. Tapi kenapa dia menjadi punya nilai berbeda? Karena kan ada Nilai yang tulisannya status, ono gambare, ono stempelnya. Sama seperti Al-Quran. Misalnya Al-Quran ini ya memang kertas biasa, tapi karena ada itunya, maka kita kan harus menghormati itu. Apalagi ini Al-Quran. Oke. Ya maksudnya ketika jenengan mendefinisikan ini Al-Quran, sebenarnya yang dimaksud Al-Quran itu kan yang di atas sana tuh Gus. Ya. Ketika misalnya saya membawa Al-Quran sekarang, ini Al-Quran. Yang dimaksud Al-Quran itu apakah yang saya bawa atau yang di atas sana itu kan harus tegas dulu Gus. Iya. Masalah khilafiyah itu kan ulama nanti. Nah itu berarti sebenarnya ini Al-Quran. Yang dimaksud Al-Quran itu Ya kalau larinya dilihat ke itu. dari ayat itu ya apa dari ayat sebelumnya Oke. itu malaikat. yang di atas sana berarti. Iya. Oh. Masalah laufi innahu laqur'anun fi kitabim maknun. Ini kan innahu laqur'anun karim. Oke. Innahu laqur'anun karim. Itu Qur'anun karim. Innahu laqur'anun karim. La yamassul mutahharun. Innahu laqur'anun fi kitabim maknun. Oke. Itu kitabim maknun ya di sana. Oke. La yamassul mutahharun ke sana. Berarti ke sana. Nah, kadang kita itu ya itu lah Pak. Artinya ini kan yang maknai orang ini kan ya nyuwun sewu ya. Oke. Pertama kadang mungkin tidak tahu. Oke. Tapi keduanya ini sebagai dasar daripada bahwa orang itu tidak boleh memegang apa. Oh, Tapi orang- kalau berdasarkan ayat itu makna ayat itu ya Oke. itu yang sana. Karena apa? Itu kan ada siakul kalamnya yang sebelumnya itu menerangkan tentang Lauhul Mahfuz. Fi Berarti kitabim maknun. ini mungkin agak Innahu ekstrim. laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassu ilal mutahharun. Oke. Jadi sana itu di Maksud Lauhul Al-Quran Mahfuz. itu yang di sana. Iya, Bro. kalau kita hanya maksudnya memahami di ayat ini loh. Oke. Nah, tapi entah nanti dibuat artinya dasar sebagai manusia ya, maksudnya manusia yang mutahharun itu harus suci dari atas itu ya artinya ya tergantung yang menarasikan, maksudnya mengkiaskan ke sana. Oke. Tapi kalau orang itu tahu sebenarnya di konteks ayatnya itu Oke. ada siakul kalam, makanya kadang itu kan orang itu tidak boleh potong-potong itu kadang itu loh. Oke. Harus Karena tahu. sebenarnya di sana. Cuma kita tetap apalagi ini Al-Quran ya, Oke. itu kan dihormati sedemikian rupa. Itu Gus, apa itu hukum membaca Al-Quran yang salah. Sedangkan kan kemarin saya yang ngopi bersari pertama kan membaca Al-Fatihah kan seolah-olah sebegitu sulitnya kita untuk mencapai
ya mendekati sempurna lah Nilaimu bahasanya. suwita ngono ya. Nah, ya, Apalagi apalagi iki delok durasine sik. Delok durasine sik lho. Wis piro kok nang iku. Delok sik yo. Engko diedit mana gak apa-apa engko pertanyaan dia. 35. Oh lanjut Lanjut. bos. Lanjut ya. Ya wis, Pertanyaan. piye. Hukum itu Gus, orang membaca Al-Quran. Ya. Sedangkan kan yang di part pertama kan kita ngopi bersyariah. Dengan membaca Al-Fatihah kan sebegitu salahnya. Padahal kan setahu saya wis bener-bener non. Piro nilaimu yo sida. Sudah Pak Eko. Ya kon awakmu nek aku kan wis 90 munggah gitu ya. Itu gimana Gus? Hukumnya membaca Al-Quran yang salah. Sedangkan kan Al-Quran kan harus kita membacanya dengan benar. Apalagi kalau definisinya Al-Qur'an yang di sana, Gus. Lah pripun terus, Gus? Ya. Jadi ya tetap yang namanya orang itu kan tetap ya pernah saya katakan kan tetap harus usaha Belajar. ya usaha ya. Tapi kalau memang orang itu memang sudah belajar dan apalagi dia itu sudah tua makanya kan ada fal yata tak falahu ajroni. Jadi ketika dia sudah berusaha kok masih tidak bisa dan apalagi umurnya sudah ya katakan rada expired lah Iya. umurnya itu tetap falahu ajroni karena yang pertama dia sudah belajar terus memang masih tidak bisa artinya tidak habis itu falahu ajroni dia mendapat dua pahalanya apa membaca Al-Qur'annya dan sorone maca Quran Kan Nah. gini Gus, apa itu takutnya kan bagi orang-orang yang belum Islam, yang belum Islam ya. Takutnya itu menjadi beban. Beban itu kok cangel sih agama Islam. Diduk Al-Qur'an bacanya susah. Kan pada dasarnya agama Islam itu kan agama yang mudah dalam artian umum. Ya orang itu kan semua kan dihitung prosesnya ya. Itu masalah hasil itu kan Allah Allah yang nanti. menentukan. Ketika dia belajar ya belajarnya itu yang dihitung bukan hasilnya Niatnya itu Gus ya. prosesnya yang Prosesnya. dihitung nah, itu prosesnya ya dihitung oleh Allah. Kan nanti takutnya orang wah Untuk masalah hasil kita belajar wajibnya di belajarnya hasil pinter bora itu sudah tidak kewajiban kita ya. itu Gusti Allah siapa yang mampu apa itu urusannya Allah kalau sudah Terus masalah. itu Gus, tata cara membaca Al-Qur'an kan dilakukan. Dalam artian di sini dilakukan kan ada yang tartil, ada yang qiraah. Itu kan yang mungkin bagi orang yang awam biasa. Mereka menilai membaca Al-Qur'an itu dari nadanya. Kok enak sih nadanya? Padahal itu dari hurufnya, dari makrotnya, panjang pendeknya itu gimana? Salah Gus? menurut saya. Ya salah. Yang dihitung itu masalah itunya apa benar dan tidaknya artinya secara tajwid makhrajnya huruf Berarti yang Untuk- wajibnya itu ya. wajibnya itu tapi untuk apa misalnya datagon Ya. ditaksin diperbaiki itu lebih baik karena Kanjeng Nabi itu ketika yang ketika mendengar misalnya kayak Abu Musa al-Asy'ari itu Kanjeng Nabi senang kan Kanjeng Nabi itu pernah satu kali itu malam itu keliling banyak sahabat yang membaca Al-Quran itu ngurungokno Abu Musa al-Asy'ari membaca Dengan pitatil. iya suaranya itu merdu suaranya merdu ini Kanjeng Nabi senang nah, kan ketika dalam peperangan orang dari orang Asy'ari Asy'ari itu nama suku dari Yaman orang Asy'ari di mana posisinya itu Kanjeng Nabi ngerti karena apa melihat suaranya Mendengar maksudnya. Ciri khasnya, ciri iya khas. melihat suaranya itu rata-rata orang Asy'ari orang suku dari Yaman itu enak-enak makanya disenangi Kanjeng Nabi ketika membaca. Kalau ini Gus, kalau sejarahnya lahir ilmu tajwid, qiraat itu apakah di zaman Nabi
atau setelah itu Gus sebenarnya? Apakah Nabi secara langsung nyun sewu misalnya mengajarkan kayak jenengan ngajarin saya? Betul. Da ha kho misalnya Gus. Apakah seperti itu atau kapan itu diajarkan awal itu loh Gus tentang masalah kayak gitu membaca Al-Qur'an? Kalau apa memang kan akhirnya dulu kan Kanjeng Nabi ini kan sentral ya. Dan sahabat itu kan dari berbagai macam suku. Artinya lahja yang memang itu sudah menjadi khas daripada lesanya itu kan sulit dirubah. Dan itu tidak disalahkan Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi itu meminta kepada Allah agar Al-Quran ini tidak harus satu bacaan. Makanya unzil Al-Quran ala sabati ahruf. Sabati ahruf itu menunjukkan bahwa bacaan ini tidak satu. Sab'a ini hanya sebagai patokan, hitungan bahwa tidak satu. Tidak satu. Artinya lahja misalnya dari daerah sekitar, misalnya gini, orang Indonesia saja, misalnya Indonesia saja, itu orang Bali itu kan kesulitan untuk murid ta, dia pasti ta, makanya di sana tidak ada obat batuk, adanya obat batuk, aksen, berarti aksen lahja. Nah, kenapa? Kalau dipaksakan dalam satu bacaan ini pasti mental. Makanya Kanjeng Nabi sudah memprediksi kita kepada Allah agar tidak satu bacaan, ya ada unzil Al-Quran ala sabati ahruf. Dia ada kalau ini memang raja dan apa itu ditolerir sama Kanjeng Nabi, tidak bisa dipaksakan. Kalau memaksakan dalam satu bacaan tentunya sulit untuk dari berbagai Nabi ini kan dari mana-mana. Misalnya Salman Al-Farisi itu zamannya Kanjeng Nabi sudah dari Persia. Al-Farisi itu bukan dari Paris Saint Germain, dari Perancis dari cara membaca Al-Quran itu Gus. Kita kan ada beberapa imam itu yang menjadi apa itu mungkin ada perbedaan yang signifikan, itu mungkin contohnya seperti apa Gus? Jadi bahasanya signifikan kayak statistik. Tidak itu. Takutnya kita kan yang nggak tahu motornya kok nggak podo apa ngeri saya gitu bahasa Jadi kesalahannya bukan kesalahan, hanya perbedaan dalam bacaannya saja. Misalnya alladzina anano yuminuna ya. Masing yuminuna. Ya. Itu kan artinya kan sama. Dan perbedaan itu tidak sampai pada esensi yang dimaksud oleh Allah. Esensi itu maksudnya makna maksudnya makna itu masih sama itu. Esensi. Nah, kalau misalnya kayak begini, ini kan misalnya hanya lahja yu'minuna, orang Quraisy ya. Orang Quraisy itu tidak suka hamzah. Karena yu'minuna. Orang Bani Tamim jadi sukunya Abu Bakar itu pakai hamzah. Jadi makanya anin nabail adi. Nabi ini kan dari naba, yang sebenarnya ada hamzahnya. Tapi orang Quraisy lahjanya nggak senang hamzah. Nabi makanya nabiu anas ini. Nabiu. Tapi hanya nabi saja. Ayuan nabi. Ini lahja Quraisy. Dan itu dihukumi tidak apa-apa gitu. Tidak masalah. Makanya ini kan aslinya kan tulisannya kan tidak ada hamzahnya. Cara penulisan. Tanda baca karena yu'minuna diwai hamzah. Makanya hamzah itu nanggone nahwu ya bermasalah, sorof ya bermasalah. Itu juga Al-Quran. Nah, jadi huruf ilat itu karena bermasalah itu. Dari dulu mungkin ada beberapa kaum atau kelompok itu
mungkin ada niat untuk merubah Al-Quran dulu, sejarahnya ada Gus ya? Tidak mungkin. Kenapa? Di samping nas karena Indonesia 14, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menurunkan Al-Quran dan menjaganya. Lahafizun. Karena makanya ada pakai nahnu. Nah, itu karena apa? Menurut sebagian fasir, meskipun Allah ini datang yang menciptakan, yang menjaga, akan tetapi ada juga peranan manusia. Tentunya semuanya takdir Allah. Tapi kan ada kan rasionalnya kan tidak mungkin mau Allah menjaga Quran sendirian. Pasti ada peranan dengan banyak cara. Iya, peranan manusia, banyak ahli Quran, ahli tafsir. Dengan caranya Allah seperti itu ya. Iya. Karena yasarnal Quran lidzikri fal muttaqin. Ini perbedaan Al-Quran dengan kitab yang lainnya. Jadi Jadi kan Al-Quran ini memang dimudahkan oleh Allah dalam hafalan. Memang Yasarna. kalau kitab yang lain gimana Gus? Pernah jenengan secara umum dulu lah. Tidak dia tidak. Jadi sampean mau apa jenenge orang dengan debatnya Zakirna kan ya, tidak ada satupun orang yang katakanlah orang Kristen dan yang nggak hafal. Dan perdebatan Kristen nggak ada yang hafal. Hafal kitabnya sendiri. Nah, tapi maksudnya. kita nih itu kan memang harus bersyukur mempunyai kitab Al-Quran yang dari zaman Sayyidina Utsman tadi Iya. sampai zaman sekarang itu Iya. memang masih Jangankan ulama. original ya. Iya, jangankan ulama besar. Saya saja, misalnya harokat saja, sama rubah satu saja saya tahu. Nggak usah ulama-ulama yang besar. Dan itu cara Allah untuk menjaga Untuk Al-Quran. iya. Misalnya kayak melalui jenengan atau melalui yang lainnya misalnya. Tidak melalui saya lah. Maksudnya kita itu apa dengan kita sering baca Al-Quran itu satu harokat saja itu sudah tahu. Kalau keliru, Kalau keliru, misalnya ada yang sengaja merubah ardu misalnya dibaca ardi, tahu itu. Nabau dibaca nabai, tahu. Langsung tahu. Jangankan satu huruf, satu harokat saja. Rubah nggak pasti tahu. langsung tahu. Langsung. Makanya Zakirna itu pernah dalam satu kali perdebatan itu kan ditulis itu. Oke. Saya akan jadi perdebatan terbuka. Saya akan dicontohkan Al-Quran dan itu dan Bible ya. Semua ditunjukkan di apa di layar. Ini ada beberapa yang saya rubah. Ada kalimat yang saya sisipkan di sini. Di Itu yang kitab lain. Di Bible ini ya. Di Bible. Ya, Nah. di Bible ini ada beberapa kalimat yang saya sisipkan. Coba sampean Tebak. teliti ini mana yang saya sisipkan. Nggak ada yang tahu. Padahal ini banyak yang disisipkan ini. Iya. Dalam satu halaman saja yang disisipkan nggak tahu. Tapi kalau Al-Quran, Al-Quran, jangankan sak Quran, satu harokat sak Quran, satu harokat saja tahu. jangankan Zakirna ini, Jangankan satu halaman, Iya. satu Quran aja sampean rubah satu harokat tahu. jangankan Zakirna, jangan juga bisa koreksi iya, sebenarnya. jangankan tingkatnya Zakir saya aja tahu. Kalau hanya sekedar itu. Itulah maksudnya kalau ini memang itu kan Allah. Jadi Iya. nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini Gus, mungkin ini durasi Gus. Iya, Jangan besok disambung lagi. Iya. Semoga ini bermanfaat. siap. Dan ini untuk dulur-dulur yang mungkin request tentang apa nanti yang bisa didiskusikan, monggo di kolom komentar, nanti kita sangat itu ya pokoknya nanti Dalil-dalil dibahas di dulu. sini. Penutupin dalil-dalil Ya sekian saja, semoga Baik, ngopi Rohidin, apa, ya? bersyariah ini bermanfaat buat kita semua, bagi umat Islam lah umumnya. Ya cukup segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.